Saya wajib nggak sih melayani lebih dari satu gereja itu? Oke, sekarang pertanyaannya, Tuhan itu hanya ada di satu gereja nggak? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Believers! Haleluya, puji Tuhan, kita ketemu lagi bersama-sama di podcast kita tentunya. Pasti udah banyak yang kangen nih, karena banget jumpa seminggu kan. Nah, di kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang mungkin kebanyakan orang itu idamkan, apalagi orang-orang tua. Orang tua pasti suka, yaitu adalah pelayanan di masa muda. Wah, pasti banyak orang tua, papa mama, bapak ibu semua pingin anakku maunya pelayanan dari muda. Nah, kalau yang saya tahu kita semua ini pelayanan dari usia yang cukup lumayan muda lah. Saya mau dengar dulu sejak kapan sih pelayanan dan awalnya gimana? Boleh dari aku coba. Oke, sebelumnya kenalin dulu. Oke. Jadi terima kasih udah nginvite saya ke sini. Jadi kenalin, saya Ian. Saya saat ini usianya 26 tahun. Oh, masih muda, masih muda. Jadi membahas tentang pelayanan pertama kali nih. Pelayanan pertama kali saya pada tahun 2010 kalau nggak salah. 2010 saya diinvite sama teman saya. Yang saya pikirkan untuk melayani adalah satu, ketakutan. Ketakutan? Pertama kali saya melayani Tuhan itu ketakutan kepada manusia. Oke. Ketakutan kepada manusia karena ketika saya melayani, yang takutnya saya adalah ketika orang nanti menyalahkan saya kurang sempurna begitu pelayanan saya begitu. Nah, saat ini tentang pelayanan yang saya takutin adalah bukan kepada manusia lagi, tapi kepada Tuhannya. Jadi dulu pertama kali pelayanan bidang apa? Kalau pertama kali pelayanan saya menyumbangkan seperti kayak jasa saya kepada muda-mudi dulunya. Yang paling prioritas itu adalah kepada kayak vokal suara seperti itu. Oh, nyanyi lagi lah. Iya, nyanyi. Kalau Diva gimana tuh Diva? Kalau saya Mulai kapan? mulai pelayanan sejak kapan ya? Kalau waktunya itu udah nggak ingat lagi, tapi itu Umur berapa lah ya? ya mungkin sekitaran umur 18 tahun. Dan saat itu diminta pelayanan itu mendadak. Jadi di kantor yang lama tuh kan pernah ada cerita sebelumnya guys. Di kantor yang lama kan itu setiap hari Jumatnya ada ibadah. Nah, kebetulan kemarin ada satu orang yang memang diutus jadi worship leader tetap di sana. Dan tiba-tiba worship leadernya itu kayak ada kendala dan nggak bisa untuk menghadiri ibadah, melayani di hari Jumat saat itu. Dan tiba-tiba ya kayak pendetanya nunjuk aku, nggak ada angin, nggak ada hujan, jadi aku panik, aku gitu, karena kan pernah ibadah bareng, mungkin lihat praise and worship kan. Jadi saat itu aku melayani ya hampir sama ya seperti abang ini. Aku takut dengan pandangan orang-orang, takut salah. Iya, takut salah. Sebenarnya nggak takut salah sih, karena mungkin saat itu aku masih labil, sombong. Jadi takut harga diriku jatuh ya. Takut jatuh. Aku nggak mau mikirkan gimana sebenarnya melayani dengan tulus ya. Aku cuma mikirin apa yang harus aku lakukan supaya aku terlihat bagus. Yes. Apa yang aku lakukan supaya aku terlihat menarik bagi mereka. Dan ya memang saat itu ibadah berjalan, tapi kayak nggak ada something yang Belum dari hati. iya, nggak ada sesuatu yang menyentuh ibadah itu. Jadi bukan seperti ibadah tapi performs. Betul. Ya, seperti performs itu sih saat usia muda. Saya sendiri hampir sama berarti kita ya. Mulainya juga kira-kira saya ingat saya SMA, mungkin kelas 2, jadi sekitar 17 lah mungkin ya umurnya. Kalau lebih muda setahun ya. Hampir sama lah, mungkin nggak ingat juga soalnya. Kurang lebih gitu. Waktu itu pelayanannya sih, waktu itu kebetulan kan abang saya yang paling besar itu jadi ketua dari pemuda di suatu gereja. Jadi pelayanan saya sih bukan yang kayak jadi official kayak ngalamin apa, tapi pelayanan saya itu saya ngajak teman-teman saya ngajakin ya, ayo ibadah, saya jemput mereka. Dan sempat juga kita di ibadah itu rutin tiap minggu mengajak anak panti asuhan, jadi saya sering jemputin mereka. Jadi itu awalnya seperti itu. Jadi kalau dibilang takut nggak takut juga sih, karena kan takutnya apa ya, kan nggak ada sama polisi lalu lintas nggak takut. Takutnya kalau nabrak ya, jadi puji Tuhan dilancarkan Tuhan. Nah, itu pelayanan pertama. Jadi kurang lebih kita semua bersama nih, sekitar SMA lah, usia SMA. Betul. Tadi abang juga ya 26 2010. Oh ya, masih SMA. Ya,
Wah, SMA juga kurang lebih. Kalau teman-teman mungkin mau sharing juga boleh di komen, boleh isi komennya mulai pelayanan atau enggak dan lain sebagainya, kapan mulainya, bidang apa dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang menurut saya cukup menarik dan biasanya ada pro kontra. Pelayanan itu untuk orang Kristen wajib atau enggak sih? Wajib atau enggak? Pertanyaannya sangat-sangat menusuk. Apakah harus dan wajib atau pelayanan itu hak? Terserah kita mau melayani atau sekedar menjadi. Karena saya pribadi dulu itu adalah bukan saya dan sekeluarga, itu adalah keluarga yang cuma minggu gereja udah pulang, minggu gereja langsung pulang. Kelompok saya pun nggak pernah minggu gereja pulang, paling ikut juga kayak Jumat Agung, Natal, nah itu aja. Kegiatan lain nggak pernah ikut. Mengikuti formalitas saja. Dulu seperti itu. Iya. Nah sekarang tanya saya, wajib nggak sih untuk melayani? Ini yang jawab siapa? Diva atau saya? Terserah. Terserah. Pikiran boleh langsung jawab. Oke. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih ya, kalau kita atau saya menciptakan suatu produk, nah produk itu contohnya robot. Saya menciptakan sebuah robot, makanya robot itu harus mengikuti perintah saya. Dan itu suatu kewajibannya dari robot tersebut, harus mengikuti saya. Saya diciptakan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan dan saya diciptakan oleh Tuhan, sehingga basicnya adalah Tuhan menciptakan saya dan saya wajib harus mengikuti perintah Dia. Paling simpel seperti itu. Jadi soal pelayanan atau enggak tergantung Tuhan ciptakan untuk pelayanan atau enggak. Kalau masalah melayani, otomatis ketika saya mengikuti Tuhan dan saya harus mengikuti pelayanan sesuai dengan kewenangan Tuhan. Berarti wajib ya. Dan itu wajib. Kewajiban. Benar, itu wajib. Mana ada pendapat lain atau setuju mungkin? Tadi kan David nanyanya hak atau kewajiban ya. Ketimbang memilih salah satu dari situ, ya saya berkata hak dan kewajiban kita adalah melayani. Kenapa hak? Nggak ada yang bisa larang kita untuk melayani Tuhan kita. Betul. Ya, dan kenapa kewajiban? Ya memang seperti yang dikatakan Bang Ian tadi, kita adalah produk buatan Tuhan. Pasti sebagai orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, dan gak cuma diciptain loh, dibebasin lagi, ditebus lagi. Masa kita udah dibebasin, ditebus, gak mau melayani. Dan jangan takut, pelayanan itu gak selamanya sesuatu yang di depan layar ya. Mungkin kebanyakan orang takut karena aku gak punya bakat. Aku mungkin kepikirannya kayak tadi kan musik. Iya musik, orang mainin musik. No, bahkan di saat kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari pun bisa melayani. Iya, dengan menjaga hidup kita, dengan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, itu udah sebuah bentuk pelayanan sih. Jadi pelayanan itu hak dan kewajiban kita. Kalau saya sendiri, kayaknya kita hampir sama ya. Kita bilang wajib. Tapi kalau menurut saya sih wajibnya nggak 100% mutlak. Itu sama seperti contohnya membaca Alkitab. Itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kita mendekati kesempurnaan. Di mana kesempurnaan itu sesuatu yang kita kejar tapi nggak akan pernah kita dapat. Salah satu langkah ke kesempurnaan adalah melayani ini. Kalaupun kita tidak melayani, menurut saya bukan Tuhan, saya juga nggak tahu, itu nggak dosa. Bilang wajib juga sebenarnya nggak wajib banget. Kalau wajib kan berarti kita nggak ngelakuin, kita dosa. Betul. Oke, ya. Tapi sebenarnya sih kalau pelayanan itu luas ya. Kalau menurut saya pelayanan itu bukan hanya cuma kita di pohon anggur Tuhan, atau bukan kita untuk main musik atau menyumbangkan suara atau memberikan khotbah kepada seluruh jemaat gitu. Bukan cuma itu aja menurut saya pelayanan. Pelayanan itu contohnya kita bertiga di sini mengasihkan advice, memberikan advice. Itu sebuah pelayanan yang basic gitu kepada seluruh orang yang menonton. Gitu. Mungkin terkadang ada teman kita curhat pun, kalau kita menguatkan dia, dia jadi orang yang lebih baik ke depannya dari kata-kata itu juga pelayanan. Atau mungkin kalau teman-teman komen dengan komentar yang membangun, itu juga sebuah pelayanan. Luar biasa itu Tuhan perintahkan. Kalau like, subscribe juga diperintahkan. Puji Tuhan. Dan untuk yang selanjutnya nih, kita masih dalam topik ini lagi, yaitu melayani lebih dari satu gereja itu boleh nggak? Gereja. Oke. Karena saya sendiri pernah mendengar, ini adalah seorang gembala besar, gereja, salah satu gereja paling terkenal di Indonesia. Namanya Tit. Itu gereja paling terkenal di Indonesia, dia jemaatnya 1.000 lebih lah, pasti lebih kalau 1.000. Saya nggak tahu 2.000, 3.000 nggak tahu. Dia pernah bilang, dia pada saat itu dia berkhotbah mengenai kesetiaan. Dia bilang di sana, kita semua harus setia. Saya kalau dipanggil berkhotbah oleh gereja lain, saya tolak. Karena saya setia dengan kalian ini, dengan gereja saya ini, saya setia. Saya tolak kalau diundang khotbah tempat lain. Menurut teman-teman ini, itu betul atau salah? Maksudnya, boleh nggak sih pindah-pindah gereja untuk pelayanan? Siapa nih yang jawab duluan? Udah ada ide, Oke, sekarang pertanyaannya,
Tuhan itu hanya ada di satu gereja nggak? Enggak kan? Iya. Dan semasa hidupnya Yesus di bumi, Yesus itu cuma melayani di satu tempat aja nggak? Di satu daerah aja nggak? Tidak. Tidak kan? Yang kita sembah itu Tuhan Yesus, bukan gereja. Yang kita terapkan itu firman Tuhan, bukan peraturan gereja. Jadi it's okay mau melayani ke gereja mana saja. Yang terpenting adalah tertanam di satu gereja. Artinya kita ya memilih satu gereja untuk tempat ibadah kita. Tapi kalau untuk melayani Tuhan, berarti kita harus memberitakan kebenaran Tuhan kemanapun kan. Semakin luas jangkauan kita, semakin luas juga kebenaran itu tersampaikan. Jadi kalau kita hanya stuck di satu tempat, berarti ya kita Tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Kita seakan-akan talenta yang Tuhan berikan itu hanya kita mampatkan di satu lingkaran saja. Dan kita tidak berani keluar dari lingkaran itu. Kalau menurut saya sih kalau satu gereja atau berlebih ya misalkan, itu tidak untuk menyembah Tuhan tidak punya limit. Ya. Tidak punya limit untuk untuk menyembah Tuhan. Jadi maksudnya kalau memang bakat kita dipakai untuk di gereja lain, why not? Yes. Itu paling simpel sih sebenarnya. Sepertinya saya juga setuju sih. Iya. Iya. Tapi dengan catatan tanda kutip, jangan lupa terhadap basic yang udah. Iya. Rumah sendiri gitu. Ya, Kita- contoh saya nih dari gereja kesukuan, kita Iya. tidak usah sebut dulu. Gereja kesukuan, saya dibesarkan di gereja kesukuan, saya bisa mendapatkan talenta bakat dari gereja tersebut. Nah, ketika saya dipanggil di gereja-gereja, apalagi gereja berbenefit misalkan, kebanyakan kita pelayanan itu 50% memperhatikan finansial. Kita dibayar, kasihkan ke situ gitu. Ya, ini juga mau sehingga jadi sehingga bahasa itulah dampak negatif ketika kita melayani tempat lain, kita lupa dengan Rumah sendiri. iya benar. langsung dibukakan. Yes. Pembahasan selanjutnya sebenarnya Pelayanan. diberi bayaran saat pelayanan itu betul atau salah? Gimana ya? Ini pertanyaannya Ah, susah. ini Kenapa opsinya hanyalah betul atau salah? Tidak bisa menjawab dengan jawaban yang lain. Karena juga boleh, betul-betul salah juga boleh. Karena kan ada nanti yang menonton nih, aduh, saya udah pernah menerima. Kan belum tahu, Saya ini gitu. Siapa tahu. Jadi gimana? Kalau menurut perspektif saya nih ya, kalau memang kita diberi oleh orang jemaat karena memang kita sudah melayani mereka, ya nggak apa-apa kalau menurut saya. Karena itulah sumbangsinya jemaat, tanda terima kasih jemaat. Mereka telah termotivasi, mereka telah terurapkan. Karena begini, kita manusia nggak bisa kita melihat Tuhan. Tuhannya kita secara nyata adalah diri lingkungan kita sendiri, begitu. Jadi melalui lingkungan kita membantu kita mengatasi masalah. Jadi maksud saya dengan cara seperti itulah kita bisa menjadi Tuhan yang secara nyata gitu, sehingga ketika ada jemaat yang tertolong, jemaat memberikan sedikit sumbangan atau sedikit terima kasih kepada kita, itu nggak apa-apa sih, asal jangan sampai kita yang meminta gitu, lebih bagus menerima gitu. Karena di Alkitab pun bilang kan mintalah, kadang di Alkitab sendiri pun bilang mintalah maka akan diberi. Nah ini kita diberi tanpa meminta gitu, ya nggak apa-apa gitu, yang penting positif seperti itu. Menurut saya sih dibilang nggak apa-apa ya oke, tapi saya pribadi nggak setuju sebenarnya. Oh gitu. Oke, kenapa? Karena kalau seandainya Anda full timer, Ya. oke, itu boleh. Harus wajib. Kalau full timer kan dia betul-betul kayak Iya. ya hidupnya dari pelayanan itu aja. Yes. Dia kerja full di situ. Tetapi kalau yang seandainya dia seperti saya pribadi ada pekerjaan juga, terus hanya minggu melayani gitu misalnya. Kalau saya pribadi sih saya berusaha sebisa mungkin saya tolak, kalau enggak saya masukkan kembali ke kolektor. Oke. Iya. Karena menurut saya sih ya berkat saya dari pekerjaan saya. Kalau di gereja ini kesempatan saya memberkati gereja, jangan gereja lagi memberkati saya. Gitu, menurut saya sih. Sebenarnya. Iya. Diva, Waduh. bingung kan? Kalau udah kontra lagi, saya di tengah menjadi bingung saudara. Ada yang mau menggantikan saya menjawab? Kalau saya secara pribadi sih, ya it's okay sih, nggak apa-apa sih kalau kita terima dari orang yang memberi. Tapi terkadang jangan jadikan itu menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri. Karena aku pernah nih pengalaman di saat pertama kali melayani, bukan pertama kali, mungkin udah ketiga kali melayani di kantor, masih baru tuh. Tiba-tiba ada satu jemaat yang tiba-tiba habis ibadah dia peluk aku tiba-tiba terus kasih uang ke tanganku.
terus bilang thank you buat pelayanan hari ini. Aku kaget loh kok dikasih uang gitu. Ternyata dia saking bersyukurnya akhirnya dia memberikan apa yang dia miliki. Jadi kalau kayak kita terima, berarti kita udah mengizinkan orang bersyukur pada Tuhan. Dan kita kayak sarana antara dia dan Tuhan gitu loh. Betul. Tapi jangan jadi kitanya baru sandungan, karena ada pengalaman lain tuh. Itu kan dikasihnya cuma 10.000. Jadi aku kayak dapat pelajarannya sangat dalam nih. Ada masa dimana aku dikasih banyak nih, 300.000. 300.000. Iya, 300.000. Bagi dong. Nanti ya kita makan berdua dibagi dikasih 300.000 dan tiba-tiba aku merasa wah cuan nih. Kalau aku melayani Ini baru sekali. iya, kalau nanti aku melayani lagi, ini kan pelayanan pribadi tuh ke rumah ini keluarganya. Kalau aku berkali-kali ke rumah dia datang, wah bisa cuan nih, bisa bantu-bantu biaya makan nih. Nah di situ mindset aku udah salah. Untung Roh Kudus kayak ingetin, nah itu nggak boleh. Lewat hamba Tuhan juga kayak sampaikan sama aku pelayanan itu, ya kita jangan berharap dapat fee gitu. Pokoknya kita nggak boleh berharap, tapi kalau ada yang beri, bonus lah. ya bonus lah. Dan kalau memang ada hati yang seperti David sampaikan, ya jadikan lagi itu persembahan. Yes. Jadi kembali ke panggilan masing-masing. Yes. Betul. Intinya adalah prinsipnya jangan jadikan agama sebagai ladang bisnis. Jangan dikejar aja ya. Uang itu kalau saya dikejar itu yang salah. Iya. Tapi kalau diterima tidak diterima itu tergantung panggilan masing-masing. Semua oke. Okay. Dan ini selanjutnya lagi nih, ini yang saya sendiri pun bingung. Yang gimana? Apa Sulit. itu? Itu banyak paradigma orang sekarang itu. Kalau mau pelayanan itu orangnya harus suci. Harus kudus, pelayanan harus kudus. Sampai sering banyak pelayan-pelayan yang berhenti pelayanan atau mungkin minta break atau segala macam, mungkin dari pelayanan sementara atau mungkin seterusnya, gara-gara merasa dirinya nggak layak untuk melayani. Menurut teman-teman ini gimana nih sebenarnya? Apakah pelayanan ini harus suci, harus kudus, gitu. Menarik nih, menarik. Kalau aku secara pribadi ya, apalagi ada pengalaman, tuh imanku pertama kali dibentuk dan tumbuh itu sama salah satu hamba Tuhan yang memang luar biasa dan bisa dibilang mainstream. Mainstream. Karena di situ aku memang harus perfect, memang harus sempurna dan memang harus kudus untuk datang sama Tuhan. Sementara aku masih muda. Kalau muda kan kita biasanya one and free gitu loh. Kayak prinsip hidup kita one and free. Bukan mainstream berarti apa? Klasik. Klasik, oke, klasik. Jadi dia kayak apa? Tegasin sama aku kalau itu harus hidup kudus. Dan aku memang oke, aku mengalir dengan ajaran beliau dan aku berusaha untuk hidup kudus kayak ya yang buat aku jadi jauh dari lingkungan aku seharusnya gitu, lingkungan anak muda yang memang seharusnya asik-asik, have fun. Tapi saat itu aku jadi kayak terkurung. Tapi di saat aku terkurung, tiba-tiba ada keinginan dalam hati yang ingin memberontak gitu loh. Ada keinginan dalam hati yang maksa untuk berontak kayak aku masih muda, aku ingin bebas gitu loh. Dan akhirnya masa bodoh dengan semua peraturan itu, dan akhirnya ya aku coba-coba dengan banyak hal yang bisa dibilang kayak tidak masuk kategori kekudusan. Tidak masuk kategori kekudusan. Ya kayak aku coba sesuatu yang baru, yang menarik, yang buat aku merasa muda gitu loh. Dan ya aku have fun sama hal seperti itu, kayak aku wow menyenangkan gitu. Tapi di saat aku ingin kembali lagi pada pada pelayanan, kayak ada intimidasi gitu. Kayak ada intimidasi. Hey, kamu baru berbuat ini. Hey, lu baru nyobain ini. Kayak iblisnya tuh kata, hey girls, hey bro, lu baru beginian. Jadi lu udah nggak berhak lagi melayani Tuhan. Lu udah nggak punya standar lagi untuk worship Jesus gitu kan. Jadi wah, ada masa itu tertekan. Ada berbulan-bulan aku merasa aku tertekan dan merasa nggak layak, nggak pantas buat Tuhan. Apalagi kalau bapak rohaniku tuh tahu, dia pasti bakalan mindset aku dia bakalan murka sama aku, dia bakalan kutuk aku menjadi batu. Jadi aku jadi aku kayak kaget gitu. Tapi dengan menyimpan semua rahasia itu dalam hati, bergumul dengan diri, berperang dengan diri, ya aku jadi semakin jauh sama Tuhan. Kayak semakin jauh dari Tuhan, dan akhirnya aku memutuskan untuk mengaku sama bapak rohaniku yang aku kira marah, tapi ternyata dia berkata, wah it's okay, kadang kita memang jatuh, memang bapak terlalu maksa kamu ya selama ini, terlalu maksa kekudusan, tapi hanya karena kamu tidak hidup kudus bukan berarti kamu nggak layak melayani Tuhan. Kita semua memang nggak layak melayani Tuhan. Pada dasarnya tidak ada manusia yang kudus, pada dasarnya tidak ada manusia yang suci.
tapi hati kamu yang memang mau dikuduskan. Nah, dikuduskan artinya dikuduskan basicnya apa? Tidak kudus kan? Artinya kalau kamu mau dikuduskan itu udah jadi sesuatu yang diperhitungkan Tuhan. Jadi kamu layak melayani. Asal jangan kamu ulangi lagi gitu loh. Asal jangan kamu ulangi. Jadi ya puji Tuhan sih karena udah pernah mengalami kejatuhan dan dilayakkan sama Tuhan. Jadi kayak kita lebih jaga. Gitu. Betul. Jadi maksudnya kayak gini, manusia itu nggak ada yang sempurna sebenarnya. Lebih singkatnya seperti itu, manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kalau misalkan manusia merasa dia sempurna, berarti dia bukan manusia. Begitulah sebenarnya, kan begitu. Jadi maksudnya saya nggak sempurna, tapi saya tetap harus mau melayani Tuhan untuk saya dan untuk lingkungan sekitar saya. Jadi begitu. Saya tidak merasa saya itu suci sepenuhnya, sempurna sepenuhnya, tapi saya tetap dipanggil jika memang iman saya terpanggil, saya akan ke Tuhan. Seperti itu dia. Jadi kalau soal yang dibahas tadi apa, pandangan orang kalau orang yang pelayanan itu harus menjaga kekudusan, itu setuju atau enggak? Harus jaga. Ya, Harus jaga. Sebenarnya kayak jaga kayak apa ya, tolak ukurnya seakan-akan kita kayak menyembunyikan sesuatu keburukan kita gitu loh. Keburukan saya seperti ini, saya harus jaga jangan ini nampak ke orang begitu. Bukan dijaga sih lebih tepatnya kalau menurut saya, dihapuskan keburukan kita gitu. Kita hapuskan dulu dosa kita, memohon kepada Tuhan minta maaf, lalu kita merasa kita itu udah baik, udah tenang, yuk layanin Tuhan lagi. Berarti bukan dijaga ya, lebih diusahakan iya, gitu. Lebih diusahakan gitu. kekudusan. Seakan-akan kita menjaga keburukan yang benar-benar apa ya, ditutupin ke orang begitu. Itu tidak takut boleh. ketawa. Yes, Iya, gitu. iya. Nah, jadi sekarang kita ke studi kasus ini yang lebih pusing lagi nih. Kita makin lama makin berat ya. Wow. Ada tesis lagi. Studi kasus ini ya harus dong kayak kuliah makin Yes. Aduh. Ini siap-siap ya teman-teman, kalau panas otaknya pakai es gitu. Sambil dingin. Nah, jadi ini studi kasus, saya punya seorang teman, dia itu adalah pelayan Tuhan, tapi dia LGBT, Oh. dia gay. Oke. Jadi Oke. sekarang pertanyaannya, Wait. Bukan Anda pasangannya kan? bukan. Saya nggak terlalu dekat sih sebenarnya. Oke. Kenal. Oke. Jadi pertanyaannya adalah, kalau seandainya dia LGBT itu, boleh nggak dia melayani di atas mimbar? Berat sekali Dia pertanyaannya. keyboardis. Dia adalah keyboardis. Dia melayani di atas mimbar, boleh nggak? Sedikit saya. Oh iya, bersaing sama Montek. Oh, saya takutnya beliau yang maksudnya Iya. Bang David bilang Nggak apa-apa, menonton ini- ini gitu. ya, Tapi ya ini pastinya pendapat masing-masing. saya bukan menyangkut dan pautkan dan Ya. sedikit idealis sih dengan pendapat saya gitu. Karena memang di agama itu ditolak LGBT. Apa yang ditolak dan apa yang diajarkan tentang agama itu harus kita terapkan. Begitu. Sama aja kayak itu istilahnya kayak kita negosiasi dosa. Paham nggak? Iya, Jika iya. kita LGBT, udah tidak apa-apa lah. Yang penting saya melayani. Jatuhnya ketika kita mencuri nih, saya baru mencuri, terus saya tetap melayani Tuhan, itu hampir sama. Maksudnya saya adalah, jika memang dosa jangan pernah dinegosiasikan. Apapun itu yang dilarang dari agama atau Alkitab, jangan pernah kita ini gitu maksud saya. Jadi dari abang kayak kalau dia LGBT, nggak boleh lagi pelayanan itu. Bukan tidak boleh pelayanan, tinggalkan LGBT-nya. Begitu. Jadi kalau dia belum bisa, tidak dapat pelayanan di, nggak boleh pelayanan dulu, harus tunggu sampai lolos dulu. Sepertinya sih kayak itu terlalu idealis banget saya. Seakan-akan saya adalah Tuhan yang menyatakan kamu jangan sampai melayani dulu. Ini Nggak kan bisa nyontek tuh. ini kan Tidak boleh. pendapat kita. Iya, ini kan dari perspektif saya yang notabene Perspektif pribadi. perspektif yang notabene sedikit idealisme saya bilang tadi. Bahwasanya kita ketika kita mengakui kita salah, apakah menurut Abang David dengan Diva masih berani melayani Tuhan ketika kita misalnya salah? Pasti ada intimidasi. Yes, ya seperti dibilang beliau tadi. Seperti yang saya bilang tadi, pertama kali saya melayani Tuhan, saya takut manusia. Dan sekarang saya takutnya kepada Tuhan. Saya takut salah, gitu. Saya takut baru melakukan, maaf kata LGBT tadi. Saya menjalin hubungan LGBT dengan seseorang begitu. Tapi saya masih melayani Tuhan. Contoh ya, jangan dipikir LGBT Contoh. ya, ini contoh. Contoh gitu. Jadi maksudnya saya itu kayak seakan-akan kita ada negosiasi dosa. Negosiasi dosa yang bisa kita pertimbangkan, yang penting saya melayani Tuhan. Itu tidak boleh begitu. Ya maksudnya saya, yuk pelan-pelan tinggalkan LGBT dengan memohon kepada Tuhan, pasti ada jalan seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya setuju itu, tapi dulu saya setuju. Tapi setelah saya melihat studi kasus yang terjadi ini, saya jadi bimbang. Dikarenakan
keadaan dia adalah dia kan keyboardis. Dia pada waktu itu mungkin baru sadar kalau dirinya itu LGBT. Dan orang tua dia, mamanya adalah pendeta. Mamanya itu pendeta. Ini berat ini spesifikasinya, saya pusing. Jadi setelah itu gereja tempat mereka bergereja ini melakukan seperti yang kita idekan idealis tadi lah. Ya. Jadi dia tidak boleh lagi pelayanan dan bahkan seperti kayak dikecam gitu ya jadinya. ya kebanyakan orang itu menurut saya jalannya ini mungkin kebanyakan orang Kristen saat ini seperti ini ya, kayak mereka itu kayak mengatakan kayak memaksa, kamu nggak boleh LGBT, kamu harus balik, harus dipaksa, bukan mendukung. Iya. Mereka seperti maksa, ayo kamu harus balik. Seharusnya kalau menurut saya seharusnya didukung, yuk kita bareng-bareng dia gimana caranya kita mendukung dia, menguatkan dia, karena kalau menurut saya sih hal seperti ini berubah itu nggak mungkin dari orang lain bilang yuk berubah, oke, saya berubah. Pasti harus dari diri sendiri. Jadi kita orang luar sih menurut saya harusnya mendukung. Nah, hasil kejadian ini setelah dia tidak boleh di mimbar itu, akhirnya dia mulai muncul trauma ke gereja. Dan setelah itu yang lebih parahnya lagi, orang gerejanya ini tidak hanya menyerang dia saja, tapi juga menyerang Keluarganya. mama dia, yang merupakan pendeta itu. Pasti dong, pasti kalau saya lihat pasti diserang juga. Jadi akhirnya dia dari yang takut sama gereja berubah jadi benci sama gereja. Dia kepahitan karena dia bilang, dia pernah cerita, kalau kalian benci aku boleh, aku emang LGBT, aku salah, aku sadar. Tapi kenapa kamu benci mamaku? Mamaku itu gak ada salahnya. Sebenarnya yang salah di sini sih, menurut aku pribadi itu sudut pandang, perspektif. Pertama perspektif dia, anggap saja siapa? Si teman ini, dan perspektif arah jemaat. Sebenarnya LGBT boleh melayani atau enggak dari sudut pandang ketuhanan, Tuhan kita yang Maha Esa, Tuhan pasti nggak tolak siapapun. Buktinya dia tebus semua tanpa terkecuali. Berarti Tuhan sebenarnya terima, walaupun dia LGBT, Tuhan pasti terima, dan Roh Kudus itu pasti menyempurnakan dan memperbaiki dia. Tapi kita harus lihat juga sudut pandang manusia, karena bisa jadi itu jadi batu sandungan bagi jemaat. Oke, dia punya semangat yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, tapi dia tahu dia berbeda. Seharusnya saat itu dia berpikir, kalau aku seperti ini LGBT dan aku ngotot nih pelayanan di mimbar, pasti aku jadi batu sandungan. Kan kembali lagi ke hal yang kita bilang, pelayanan gak harus di mimbar. Kalau dia memang menggebu-gebu ingin melayani Tuhan, gak harus di mimbar dulu. Dan orang-orang yang tahu dia adalah LGBT, jangan dihakimi seakan-akan bilang kamu gak layak di hadapan Tuhan. No, Tuhan sendiri gak berani bilang dia gak layak gitu loh. Dia layak, dan dia bakal dilayakkan sama Tuhannya. Yang seperti David sampaikan, disupport, didukung. Tapi ya kalau bisa jangan di mimbar dulu, karena takutnya jadi batu sandungan sama jemaat yang lain. Sebenarnya dia menggebu-gebu pengen pelayanan atau menggebu-gebu pengen performs. Sekarang itu pertanyaannya. Kalau performs ya nggak harus di gereja. Kalau sebenarnya yang saya lihat dia sih bukan masalah utamanya bukan soal nggak boleh pelayanan. Tapi dia, karena dihakimi. Iya, soal nggak pelayanan itu dia oke lah. Dia bisa memahami, tapi dia kayak yang gue bilang dipaksa harus, ayo kamu harus nggak boleh kayak normal gitu, lurus kayak dihakimi itulah. Nah, kalau menghakimi tidak boleh, sama sekali nggak boleh, karena Tuhan pun mengajari kita untuk mengasihi. Tapi walaupun mengasihi, kembali yang seperti dibilang Bang Yan, kita jangan negosiasi. Walaupun kita mengasihi, tapi kita jangan negosiasi dengan cara membenarkan. Tapi kita menerima kekurangan dia, membuka tangan buat dia, tapi tidak membenarkan perbuatan dia. Jadi slow but sure kita tanamkan kebenaran-kebenaran itu, ya nggak cuma lewat mulut ya, lewat pokoknya perkenalkan Yesus dengan cara kita treat dia gitu loh. Jadi dia merasa, wah ketimbang aku, karena dia pun kalau ngerasain kasih Yesus, dia pasti merasa bersalah kan dengan ini dia, dengan perbedaan dia. Loh aku udah ikut Tuhan tapi kok kayak gini, seakan-akan gak ada feedback ke Tuhan, gak timbal balik hubungan itu. Jadi orang yang memang udah disupport, didukung, pasti di hatinya timbul rasa ingin mengasihi Tuhan lebih dan berubah jadi lebih baik. Kalau untuk Bang Yan kira-kira, tapi menurut saya begini ya, Bang David, kalau kita membahas tentang LGBT, kita melihat nggak hanya dari perspektif agama, kita melihat dari perspektif garis teritorial Indonesia. Bagaimana jika orang Kristen itu tinggal di Eropa yang membenarkan LGBT? Seperti itu.
itu jadi studi kasus yang susah untuk diterapkan gitu. Jadi maksud saya adalah kita tinggal di Indonesia ini. Kita tinggal yang notabene negaranya sangat kental dengan agama dalam tanda kutip. Jadi maksud saya adalah ketika kita udah tinggal di Indonesia, dalam perspektif agama itu tidak dibenarkan LGBT. Dalam daerah teritorial apalagi begitu. Jadi tidak ada dispensasi sih untuk memiliki paham untuk menyukai sesama jenis seperti itu sih. Kalau idealisme saya. Kalau saya sih setuju, sangat setuju sama semua ini. Saya setuju. Saya juga pastinya saya menolak LGBT, sangat menolak. Tapi saya mendapatkan sebuah pelajaran dari kejadian teman saya ini, di mana sebenarnya gimana jelasinnya. Jadi dari pelajaran yang saya dapat ini, saya jadi mendapatkan gambaran kalau seperti orang yang LGBT ini, sebenarnya mereka itu umumnya akan mendapatkan, ini versi saya, ada 4 fase. Fase pertama itu adalah dia biasanya baru sadar kalau dia itu LGBT dan dia bakal berusaha untuk, wah salah nih, aku harus memperbaiki, aku harus jadi normal. Perang sama diri sendiri. Di fase kedua, dia udah mulai putus asa untuk perang sama diri sendiri karena dia nggak menang-menang, tetap masih LGBT juga. Dan di fase ketiga ini, dia udah mulai menyerah untuk memperangi hal itu. Di fase ketiga menyerah, dia udah nggak bisa gue merubah ini. Dan akhirnya teman saya ini saat ini sudah di fase keempat, dia udah menerima hal itu. Dia udah menerima ya, dia juga punya pasangan dan segala macamnya udah menerima hal itu. Jadi yang saya pelajari di sini adalah di mana saat dia di fase pertama ini, kita sebagai lingkungan sekelilingnya jangan sampai kita memberikan tekanan mental tambahan ke dia. Seperti kita salahin dia, ayo kamu harus gini, kamu dosa ini, kamu harus tobat. Itu dia akan semakin tertekan. Tidak ada tempat untuk dia. Sedangkan dia menghadapi ini sendiri pun, saya rasa sudah sangat sulit. Maka kalau tidak ada yang mendukung, pasti fase ini akan jalan terus ke fase keempat. Itulah guna kita sebagai garam dan terang dunia, sebagai orang Kristen, Kristen siapapun, bukan pelayan atau apapun, pokoknya kalau kalian di lingkungan atau mungkin kalian tidak seagama sekalipun dengan orang yang LGBT ini, kita harus tetap dukung supaya dia selama mungkin ada di fase 1 ini sampai dia bisa menang. Begitu dia ke fase 2, kita dukung lagi sampai dia balik ke fase 1. Waktu di fase 2 dia mau menyerah, dia udah merasa aduh kalah terus aku sama ini, kita harus dukung lagi dia balik ke fase 1 lagi, jangan sampai kita menjadi beban tambahan yang mempercepat. Karena kejadian dia ini, gereja dia ini sebuah gereja dia yang dimana mamanya pendeta di sana, dia pun lain di sana. Yang mereka lakukan itu ya mohon maaf mempercepat dari fase 1 ke 4. Gara-gara keluar dari sana dia dapat tekanan tambahan, dia jadi tidak sanggup lagi menghadapinya, dia cepat menyerah, akhirnya cepat tidak sanggup dan akhirnya menerima dengan cepat. Menerima kondisinya itu sih. Tapi memang benar sih, itu kita harus cepat-cepat nge-support orang seperti itu. Kenapa? Karena saya rasa dari 4 fase ada fase berikutnya. Tahu nggak apa? Mengajak yang lain. Yes. Dia mengganggu orang lain. Mencari teman. Seperti wabah ya. Yes. Jadi begitu. sebelum dia mencari teman, kita yang harus mencari teman. Kita normalkan kembali. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi intinya kita dukung lah. Kita harus dukung. Jangan sampai kita malah jauhi atau kita malah judge dan sebagainya. Kita semua tahu kita tidak boleh itu tidak setuju, itu hal yang salah. Tetapi kita harus mendukungnya. Dan kembali lagi ke topik yang tidak layak ini, sebelum kita tutup saya mau membahas ini lagi, menyampaikan sesuatu lah, bukan membahas. Jadi soal tidak layak itu kan sering nih pelayan merasa tidak layak. Tetapi yang saya pelajari, ketidaklayakan itu tandanya pelayanan kita mau terbang tinggi. Karena yang saya pelajari di Alkitab, seperti contohnya yang merasa tidak layak adalah Yohanes Pembaptis. Dia itu adalah Elia, salah satu orang yang tidak meninggal, sangat luar biasa kan. Tapi pada waktu mau membaptis Yesus, dia merasa tidak layak, melepas kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi setelah itu akhirnya dia yang membaptis Yesus, dan dia juga sampai ujung hidupnya pun tetap teguh kepada Yesus. Dan juga ada satu lagi, yaitu Petrus. Pada saat itu Petrus dan murid-murid sudah mulai tersebar, dan Yesus mendatangi Petrus. Dia berkata, Petrus, apakah kamu mengasihiku agape? Ya Tuhan, aku mengasihimu filia.
Petrus, apakah kau mengasihiku agape? Ya Tuhan, aku mengasihimu filia. Pertanyaan yang ketiga, Petrus, apa kau mengasihi aku filia? Menangislah Petrus, dia tidak bisa menjawab, dia merasa tidak layak. Cinta filia ke Tuhan pun dia nggak punya. Filia adalah cinta persahabatan ya, nggak tahu. Cinta pertemanan pun dia nggak punya ke Tuhan. Dia merasa tidak layak di situ. Tetapi setelah itu Yesus memeluk dia, mengasihi dia, dan akhirnya dia menjadi batu karang yang teguh. Khotbah kemana-mana memenangkan begitu banyak jiwa dari momen ketidaklayaan itu. Pada saat Petrus merasa dia kuat, merasa dia hebat, merasa dia layak, apa yang dikatakan Petrus kepada murid yang lain? Sekalipun semua orang meninggalkan kau, aku tidak sekali-sekali akan meninggalkan kau. Dan beberapa jam kemudian dia menyangkal 3 kali. Itulah saat dia merasa layak. Tapi saat dia merasa tidak layak, pelayanan dia terbang setelah itu. Itulah yang saya dapat. Berarti artinya merasa tidak layak itu adalah sebuah bentuk lain dari kerendahan hati ya? Ya, asal kita bisa menghadapinya dengan pas, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, seperti biasa sebelum tutup kita akan membaca ayat firman Tuhan. Yuh, Apa? mandiri. Kita buka, ayatnya adalah 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Cukup sekian podcast kita hari ini, kiranya memberkati. Bagi teman-teman yang merasa terberkati, boleh kasih likes dan subscribe, dan boleh share ke teman-teman lainnya agar bisa memberkati orang lebih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.